Kompas TV, saya Gita Markesri. Ini terkait dalam rangkaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara, setelah kemarin merilis hasil survei tingkat kepuasan publik dan keyakinan umum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, pagi ini Litbang Kompas kembali merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang politik keamanan. Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Sekarang kita lihat saudara di sebelah kiri layar, indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 80,9%. Ini responden mengatakan puas dan 19,1% mengatakan tidak puas. Kemudian saudara, di kanan layar adalah tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% mengatakan tidak yakin. Di 100 hari kerja, citra kepemimpinan Presiden Prabowo berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan citra sangat baik mencapai 15,7%. Lalu responden yang menyatakan citra presiden baik mencapai 78,4%. Sementara citra yang menyatakan kepemimpinan Prabowo buruk adalah 3,7%. Sejumlah responden juga menyatakan citra Presiden Prabowo sangat buruk sebanyak 0,5%. Dan yang menyatakan tidak tahu sebanyak 1,7%. Sementara citra kepemimpinan Wapres Gibran menurut hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 9,3% sangat baik. Lalu 70,6% menunjukkan citra Wapres Gibran baik. Sementara 14,2% menunjukkan citra Wapres Gibran buruk. Lalu 2,3% menyatakan citra kepemimpinan Wapres Gibran sangat buruk. Dan 3,6% tidak tahu. Berikutnya saudara, kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran per bidang penilaian. Yang pertama bidang politik keamanan, ini 85,8% menyatakan puas. Sementara 14,2% menyatakan tidak puas. Lalu kedua saudara di bidang hukum, 72,1% menyatakan puas. Sementara 27,9% menyatakan tidak puas. Ketiga bidang ekonomi, 74,5% menyatakan puas. Sementara 25,5% menyatakan tidak puas. Dan yang keempat dalam bidang kesejahteraan sosial, 83,7% menyatakan puas. Sementara 16,3% menyatakan tidak puas. Saudara, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik keamanan dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, pertama, menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan, baik di dalam dan di luar negeri termasuk TKI, TKW, 77% menyatakan puas. Sementara 18,5% menyatakan tidak puas. Nah, saudara, kita akan bahas hasil survei Litbang Kompas tingkat kepuasan pada 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama peneliti Litbang Kompas, Yohanes Mega Hendarto. Kita undang Mas Endar. Selamat pagi Mas Endar. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Mas Endar? Ya, baik, sehat. Mas Endar, kita akan bahas soal indeks kepuasan kinerja dulu Mas. Ini menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan baik di dalam dan di luar negeri termasuk TKW ini cukup tinggi Mas. Ya. 70,70%. Apa yang 77,0%? Apa yang bisa Mas Endar ceritakan dari hasil ini Mas Endar? Ya, pertama-tama kami mau menegaskan kembali
bahwa survei ini diadakan secara tatap muka. Yap. Artinya dari pihak kami ada seorang interviewer atau penanya yang menjumpai responden di kediamannya masing-masing, lalu dilakukan wawancara tatap muka. Aham. Dan ini jumlahnya sekitar 1.000 ya? responden dengan margin of error tadi sudah disebutkan 3,1 dengan periode 4 sampai 10 Januari. Yap. Dan memang hasil ini baik kepuasan, keyakinan maupun evaluasi pemerintah ini yang kami dapatkan. Dan pagi ini kita bahas soal kepuasan di bidang politik keamanan, terutama di menjamin rasa aman warga dari tekanan ancaman dan kejahatan baik dalam maupun di luar negeri. Ini kita lihat sebagai sebuah kepuasan masyarakat dengan melihat kurang lebih 3 bulan atau 100 hari pemerintahan baru ini berjalan. Dan memang jika kita lihat dalam 100 hari ini biasanya konflik-konflik ini munculnya justru dari isu-isu misalkan pilkada. Ini isu yang lebih konflik horizontal. Dan sementara ancaman dari luar ataupun dari dalam begitu, ini memang tidak begitu banyak terjadi. Dan itu pun kalaupun terjadi hanya sifatnya sporadis dan kecil-kecil saja. Jadi memang kita bisa akui bahwa dalam 3 bulan ini situasi memang relatif aman. Situasi masyarakat, nah begitu juga dengan soal kejahatan, kriminalitas. Memang ada beberapa contoh-contoh kasus, misalkan masih adanya kejadian-kejadian kriminal di jalan ataupun di sejumlah daerah. Namun itu semua tidak menutupi atau tidak menjadi hambatan atas kepuasan masyarakat di angka 77% ini. Oke, Mas Endar, kalau kita balik lagi ke citra kepemimpinan Prabowo dan Gibran, bagaimana dari 1.000 responden yang sudah disurvei begitu ya, yang didapatkan oleh Litbang Kompas ini, kita lihat citra Pak Presiden Prabowo ini kan baik 78,4%, sangat baik 15,7%. Kalau Mas Wapres ini sangat baik 9,3%, baik 70,6%. Tinggian Pak Prabowo gitu masih apa yang menjadi indikatornya, Mas Endar? Iya, kita bisa lihat di sini dalam sepanjang kami menjalankan survei dan menanyakan terkait citra kepemimpinan, patut diakui bahwa citra Presiden Prabowo Subianto ini merupakan angka yang sangat tinggi bahkan. 78% mengatakan baik, lalu 15% sangat baik. Jika digabungkan ini angkanya sampai ke 94%. Dan ini memang menjadi suatu, bisa dikatakan sebagai titik awal yang baik di masa awal pemerintahan. Apalagi kita lihat bagaimana Presiden Prabowo ini sejauh ini ya dalam masa 3 bulan pemerintahan barunya cukup konsisten untuk mengatakan bahwa ini merupakan keberlanjutan, lalu juga mengulangi dalam citra di publik begitu, misalkan wawancara ataupun dalam konferensi pers, ia selalu mengulangi jargon-jargon seperti menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, tetap tidak menghapus kelaparan. Nah, program-program populis ini dianggap sebagai citra yang baik dan tegas menurut responden. Dan apalagi misalkan dalam kisruh polemik kenaikan pajak kemarin. Nah, Pak Presiden Prabowo ini mampu tampil sebagai sosok yang akhirnya mengetok palu bahwa itu hanya dikenakan pada barang-barang mewah saja. Namun ini masih 3 bulan, kita tentu akan melihat lagi bagaimana citranya dari periode ke periode. Apakah Presiden Prabowo ini mampu mempertahankan citranya atau justru makin memperkuatnya. Nah, kita geser ke sosok Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini kita bisa lihat juga sudah baik. Ini awal yang sangat baik untuk sosok Wapres Gibran dengan angka 70,6%, mengatakan baik. Sangat baiknya itu 9,3%. Artinya ini ada sekitar di angka 80-an, bisa menyentuh ke sana dengan margin of error 3,1%. Nah, kita lihat juga bagaimana track record ataupun sepak terjang dari Wapres Gibran selama ini dalam 3 bulan.
terutama kita lihat dalam program makan siang bergizi gratis. Ya. Nah ini Wapres Gibran cukup banyak mengambil, kita bisa katakan panggung ya, turun ke mengunjungi ke anak-anak sekolah, mengawal jalannya implementasi program di hari pertama, lalu berikutnya. Dan inilah yang menjadi sosok kehadiran negara bagi para responden. Artinya program yang mungkin masih dipertanyakan bagaimana kelanjutannya, biayanya juga mahal, lalu juga ada kepesimisan, ini tidak mungkin berjalan, namun bisa dijawab oleh Wapres Gibran untuk tetap hadir ketika mengawal program makan siang ini, dan pada akhirnya sampai saat ini masih terus bersafari begitu. Jadi memang ini memberikan kesan yang baik terhadap Wapres Gibran. Mas Endar, beberapa waktu lalu kan juga Gibran ini sempat membuka call center gitu ya, Iya. ya kan? Nah, apakah itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana kemudian masyarakat ini menganggap citra Mas Gibran ini ya baik gitu, dan bahkan ada yang menilai 9,3% sangat baik, Mas Endar? Iya, inisiatif-inisiatif seperti ini meskipun memang kalau kita lihat kembali ke kronologi peristiwanya ya, ketika call center itu dibuka pun datang banyak kritikan ataupun juga masukan dari pihak luar. Namun terlepas dari apapun inisiatif yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini, persepsi masyarakat, sekali lagi citra ini lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi publik atau responden terhadap sosok presiden maupun wapres. Dan inisiatif-inisiatif semacam itu kita bayangkan saja masyarakat di perkotaan ataupun di perdesaan yang mungkin membaca, oh Wapres Gibran memulai terobosan baru, terus melihat bagaimana sepak terjangnya, wirawiri di media massa. Nah ini yang akhirnya membentuk persepsi positif, dan memang sejauh ini tidak ada hal yang signifikan yang bisa membuat citra terutama sosok Pak Prabowo ya dan Wapres Gibran tentunya untuk menjadi turun begitu ataupun memberikan sentimen negatif yang begitu besar. Semuanya masih terpantau positif. Oke, Mas Endar, ketegasan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang kemudian sering tampil di publik, apakah itu juga dalam tanda kutip memicu munculnya rasa aman begitu ya Mas? Kalau kita tadi kan ada sejumlah indikator ya Mas, tingkat kepuasan. Kalau misalkan dibagi menjadi sub-sub, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau kita spesifik kita bahas rasa aman, tadi Pak Prabowo itu kan menunjukkan sebagai seorang presiden ibaratnya sebagai seorang bapak bagi bangsa Indonesia. Nah kemudian Mas Wapres juga sempat membuka call center yang kemudian bisa siapa saja mengadu gitu kan kepada dia. Nah apakah itu menimbulkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi, ada di angka 77% begitu Mas Endar, bahwa masyarakat ini merasa aman dipimpin oleh Mas Gibran dan juga Pak Prabowo, at least dalam 100 hari masa kerjanya mereka. Oke, mungkin kehadiran negara dalam arti para pemimpin dan wakil pemimpinnya dalam kehidupan masyarakat itu memang memberikan rasa aman, itu sudah hal yang sangat fundamental ya. Namun kalau kita lihat secara mikro lagi, karena kita ingat bahwa survei ini dilakukan merata populasi di seluruh Indonesia. Artinya mereka pun yang bahkan belum daerahnya belum dikunjungi, baik ketika kampanye maupun hingga saat ini 3 bulan berjalan pemerintahan baru, mereka pun mungkin merasakannya dari lembaga ataupun instansi seperti TNI maupun dari Polri. Bagaimana mereka sendiri merasakan aman dari ancaman-ancaman yang sifatnya baik dari luar ataupun dari dalam. Begitu juga dengan pemberitaan misalkan para warga yang bekerja di luar ataupun penyelesaian dan pengentasan kasusnya. Oke, Mas, aku penasaran dengan yang termasuk TKI atau TKW. Itu kan responden wawancaranya tatap muka ya Mas, artinya kan teman-teman dari Litbang Kompas ini datang satu-satu. Nah berarti teman-teman dari Litbang Kompas ini menanyakan soal TKI dan TKW kan, bukan apakah kalian juga sampai ke luar negeri untuk melakukan Oh tidak, survei ini dilakukan memang khusus di Indonesia, namun kita bisa lihat kan beberapa kantung ataupun beberapa daerah di Indonesia ini memang menjadi tanda kutip menjadi kantung dari TKI maupun dari TKW. Jadi
misalkan kita sebut di Jawa Timur, di daerah Blitar begitu. Nah, di situ kan memang sudah menjadi mungkin tradisi atau turun-temurun dan dilanjutkan hingga saat ini. Orang-orang mencari mata pencarian itu dengan misalkan ke agen pekerja luar negeri, lalu akhirnya ke sana dan mungkin saja yang kita tanyakan itu adalah tetangga maupun juga kerabatnya atau saudara begitu. Jadi tentu persepsi ini terbentuk selain karena tadi ya sentuhan dari orang pertama, orang kedua maksudnya baik dia mengenal ataupun dari pemberitaan di media massa. Kalau terkait dengan rasa aman warga dari tekanan, ancaman dan kejahatan itu, Mas, maksudnya apa ya? Apakah terkait dengan misalnya tidak ada dalam tanda kutip 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini demonstrasi yang besar-besaran yang sampai menimbulkan rasa panik begitu bagi warga di katakanlah di Jakarta begitu, Mas. Dari hasil surveinya Mas Endar dan teman-teman seperti apa? Ya, kita tentu ini di bidang politik keamanan tidak adanya tadi ya demonstrasi yang besar-besaran. Mungkin demonstrasi yang besar kita lihat terakhir itu ketika pengubahan soal ambang batas pencalonan untuk pilkada. Nah, dari situ kan mungkin ada gejolak di sana, tapi ya itu tone-nya lebih ke positif begitu. Bukan hal yang huru-hara lalu sampai mencekam, menghadirkan ancaman. Lalu juga kita lihat setelah pilkada pun hingga saat ini ya relatif memang tidak ada aksi-aksi demonstrasi ataupun tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memang intinya tadi membuat ancaman ataupun juga rasa tidak aman tadi. Mas, aku penasaran deh, plus 6,6% ini apa sih, Mas? Artinya, Mas? Oh, ini jika kita bandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Survei kepuasan sebelumnya di Juni 2024. Begitu. Jadi memang ada kenaikan 6,6% khusus untuk indikator menjamin rasa aman warga dari tekanan dan sebagainya. Begitu juga sampai ke bawah ada penambahan 7,4%, 3%, 8,5 dan 2,1. Jadi memang secara secara keseluruhan begitu ya. Ini mengalami kenaikan. Lumayan ya, Mas ya? Iya. Ada sejumlah indikator lain menangani konflik dan lain sebagainya, tapi kita akan bahas usai jeda. Kita akan bahas sejumlah indikator di bidang politik keamanan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Masih bersama peneliti Litbang Kompas, Yohanes Megaindarto. Usai jeda, saudara.
Selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari Prabowo Gibran bekerja bersama saya Gita Markestri. Masih ada juga Yohanes Mega Indarto di sini bersama saya dan saudara. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Kita lanjutkan saudara, hasil survei Litbang Kompas pada 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Kini kita lihat kepuasan kinerja pemerintah berdasar indikator rasa aman. Di mana 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran berdasar indikator rasa aman, hasil surveinya adalah tingkat kepuasan tertinggi dari indikator politik keamanan, menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan, baik di dalam dan di luar negeri, termasuk TKI, TKW sebesar 77% menyatakan puas. Sementara 18,5% menyatakan tidak puas dan 6,6% tidak tahu. Berikutnya saudara, hasil survei selanjutnya soal penanganan konflik menunjukkan dalam menangani konflik antar kelompok, gerakan separatis dan sebagainya, 72,5% responden menyatakan puas dan 22,1% menyatakan tidak puas. Sementara 7,4% menyatakan tidak tahu. Nah, kalau kita bicara soal gerakan separatis tadi ada di slide setelah ini ya, kan cukup tinggi ya Mas, 72,5%. Nah, apa indikator atau variabel yang membuat akhirnya masyarakat ini tinggi sekali 72,5% menyatakan puas, Mas Hendar? Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dalam bidang politik keamanan, indikator menangani konflik antar kelompok, gerakan separatis dan sebagainya ini, dari survei ke periode ini memang aspek ini sebenarnya cukup relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, dari 3 indikator lainnya. Dan ini memang sangat dipengaruhi oleh kasus-kasus yang sifatnya juga tadi ya sporadis. Artinya dalam 3 bulan ini kita lihat ada peningkatan 7,4% dari survei sebelumnya. Dan terutama dalam 3 bulan ini di masa pemerintahan baru, ini kurang, memang belum ada ya yang kasus yang begitu besar, yang mencuat sampai mungkin viral di media sosial, lalu terangkat di media massa hingga viral di masyarakat. Nah ini yang memberikan dampak negatif terhadap aspek ini. Misalkan konflik antar kelompok, gerakan separatis ini memang biasanya lebih terasa mungkin mengancam atau mencekam untuk warga-warga yang berada di perbatasan. Misalkan beberapa kali survei sebelumnya itu saya pernah ke Provinsi Papua Pegunungan untuk bertanya dengan responden ke Wamena di sana. Dan di sana kalau kita lihat soal ini memang angkanya begitu tinggi begitu. Ada ancaman begitu dan memang ada kelompok bersenjata segala macam. Ini yang memang masih menjadi suatu kekhawatiran bagi mereka. Namun mereka juga memberikan kepercayaan terhadap Polri maupun TNI. Nah, kalau kita lihat di perkotaan, isu ini kan tidak begitu bunyi. Isu seperti ini apalagi kalau kita bandingkan ke tahun 2000-an dulu ataupun 2010-an, ketika masih banyak teror, misalkan teror bom di tempat ibadah, ataupun yang terakhir itu kalau tidak salah 2018 di Surabaya begitu. Itu sudah hingga saat ini kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa mencekam seperti itu yang mengindikasikan adanya gerakan separatis ini sudah hampir tidak ada. Meskipun memang ada, tapi di bagian perbatasan yang tadi itu, yang mungkin kasusnya sedikit. Dan juga memang eksklusif terjadi di daerah itu saja. Tidak menyebar ketakutannya ataupun ancamannya. Nah, sementara kita melakukan survei ini kepada 1.000 responden dengan populasi merata di Indonesia. Nah,
ketika hasil itu diangkat, maka hasilnya 72,5 ataupun kenaikan 7,4% dari sebelumnya. Artinya hingga 3 bulan pemerintahan baru ini berjalan, isu mengenai penanganan konflik antar kelompok maupun gerakan separatis memang relatif baik untuk ditangani oleh pemerintah, dan ini memberikan kepuasan kepada publik begitu ya, bagi publik begitu ya Mas. Oke, selanjutnya Mas Endar, pada pernyataan membangun sikap menghargai perbedaan, 88,6% responden menyatakan puas dan 9,1% menyatakan tidak puas, sementara ada di angka 3% responden menyatakan tidak tahu. Bagaimana analisanya teman-teman Litbang Kompas terkait membangun sikap menghargai perbedaan itu dilihat dari sudut pandang mana Mas Endar? Ya, ini terutama memang kita tanyakan ke responden bagaimana persepsi mereka soal hidup dengan keberagaman ya. Artinya mereka hidup dengan mungkin orang yang berbeda, tetangganya berbeda kepercayaan maupun berbeda suku, ras dan sebagainya. Dan persepsi ini memang kecenderungannya tinggi. Bahkan ini sampai 88,6%, naik 3% dari sebelumnya. Dan memang parsial ya kalau kita lihat misalkan ada kasus intoleransi misalnya atau pembubaran ibadah di suatu daerah begitu. Terakhir misalkan di daerah Tangerang Selatan, misalkan kemarin itu ada semacam polemik yang karena mungkin perbedaan pendapat, namun pada akhirnya ini juga sudah relatif baik untuk diatasi. Nah, hal-hal seperti ini mungkin adanya gesekan-gesekan horizontal. Ini yang membuat orang lebih melihat bagaimana, oke ada konflik, tapi penanganannya seperti apa? Apakah ini selesai atau memang hanya ditunda saja? Dan memang penilaian publik kepuasan ini karena relatif melihat konflik yang misalkan terjadi, ini ya sudah selesai, ini sudah ditangani begitu. Baik menurut dengan melakukan mediasi dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat ataupun oleh polisi. Dan kalau kita membangun sikap menghargai perbedaan ini terutama kita lihat dalam 3 bulan ini kontestasi pilkada, perbedaan pilihan begitu. Mungkin ada kasus-kasus yang memberikan ancaman bahkan sampai kasus kriminal begitu ya, seperti yang terjadi di Pulau Madura waktu itu. Dan itu memang sudah memberikan mungkin sedikit ancaman, tapi ya hanya dilokalisir di daerah itu saja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, rasanya tidak ada sikap perbedaan pilihan yang sampai mencekam dan memberikan efek ancaman yang meluas kepada warga-warga ataupun populasi masyarakat di sekitarnya begitu, hingga sampai provinsi atau dampaknya tidak nasional gitu ya Mas? Itu juga tidak ada begitu yang signifikan, ya hanya terjadi kasuistis dan tadi ya parsial. Kemudian kita ke indikator lainnya Mas Endar. Pada hasil survei dengan indikator mengawal jalannya pemerintahan, pada pernyataan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, 83,4% responden menyatakan puas, sementara 13,4% menyatakan tidak puas. Dan 8,5% responden menyatakan tidak tahu. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan ini seperti apa Mas Endar? Iya, ini bagaimana aspirasi masyarakat menilai bahwa aspirasi mereka ataupun juga pemerintah dalam melakukan program, mengeksekusi, itu juga komunikasinya berjalan 2 arah. Ini yang ada di persepsi masyarakat. Maka ketika membuka kesempatan untuk mengawasi kontrolnya pemerintahan, ini cukup tinggi kenaikannya, 8,5% dari survei sebelumnya, atau masih di era Presiden Jokowi Maruf Amin, 83,4%. Untuk saat ini juga kita bisa lihat bahwa isu-isu di media sosial yang berkaitan dengan politik, atau kita lihat misalkan kemarin ketika ada pengawalan mobil khusus begitu, nah itu pun juga sudah langsung dijawab ataupun diklarifikasi oleh pemerintah. Kita mundur lagi, ya banyak misalkan dari Setkap Teddy ya sendiri ya, yang melakukan peneguran kepada beberapa menteri ataupun staf begitu yang rasanya kurang bisa
memberi sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden. Nah, ini sikap cepat tanggap inilah yang bisa terekam ya, yang di benak masyarakat dan terlihat ya ini bagaimana jalan mereka mengontrol dan lewat isu ya viral meskipun caranya masih seperti itu, tapi tetap ini dianggap pemerintah ini telah membuka kesempatan dan ini terjadi dan berimplikasi pada tingginya kepuasan di aspek ini. Mas Endar, tapi kan kalau misalnya yang saya lihat, Mas, koreksi kalau saya salah, ini kan dalam indikator ini kan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi. Tapi di sisi yang lain, sepertinya masyarakat itu terbelah. Di sisi yang lain itu, kalau saya tidak salah, Mas Endar, justru masyarakat menilai bahwa kok pemerintah harus dipecut dulu gitu baru sadar. Misalnya kayak pengawalan yang kemarin itu kan viral dulu begitu, Mas. Viral. Malah si pengunggahnya minta maaf dulu kan. Nah itu gimana sih, Mas Endar? Iya, memang dalam sistem demokrasi kita ya, mengawasi kontrol jalan pemerintahan. Kalau kita lihat, mungkin dalam tiap kementerian ada anggaran, sebenarnya juga ada situsnya, begitu. Tapi kan berapa orang sih yang rajin untuk ngecekin itu kalau nggak mengandalkan misalkan pemberitaan media atau riset suatu lembaga. Nah, jalan kita ini memang masih seperti negara berkembang pada umumnya, yaitu viral dulu baru ditangani. Ini mungkin emang jadi presiden yang cukup negatif ya. Namun seandainya ini memang menjadi pecutan bagi pemerintah maupun lembaga terkait untuk berbenah, maka memang kontrolnya selain ada di media massa, media digital, ya masyarakat memang masih perlu nampaknya untuk disadarkan kembali, untuk diasah ya ke insting untuk mereka peka terhadap situasi-situasi nasional ataupun situasi di daerahnya dan melihat adanya kesempatan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah. Ya memang jalur viral baru diatasi itu sampai saat ini kita lihat masih oke lah ya untuk terjadi begitu, tapi sampai kapan kita mau begini terus? Oke, dan mengontrol jalannya pemerintahan ini dalam artian kenapa nilainya cukup tinggi 83,4%, Mas? Kalau dalam sudut pandangku berarti pemerintah ini tidak tutup mata untuk kemudian menerima masukan dari masyarakat begitu ya, Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya ya seperti tadi ada aduan, ada suatu usulan dari masyarakat. Ya contoh kemarin ketika pilkada diturunkannya syarat syarat suara untuk pencalonan, lalu juga belakangan ini kalau dalam isu politik itu presidensial threshold. Nah itu yang juga itu yang masuk dalam persepsi masyarakat bahwa inilah yang memang sudah lama diusulkan begitu dan akhirnya baru terjadi saat ini. Nah saat ini di mana? Di era Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Oke. Selanjutnya, Mas Endar, ada pernyataan untuk menjamin warga bebas berpendapat, angkanya 83,7% responden menyatakan puas dan 13,3% menyatakan tidak puas. Sementara 2,1% responden menyatakan tidak tahu. Nah, kalau menjamin warga bebas berpendapat nampaknya sejalan dengan yang indikator sebelumnya ya, Mas? Iya. Bahwa warga ini bebas mengutarakan apa atau mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Baik itu ya kalau saya mengamati dari media sosial ya, tidak langsung tatap muka seperti teman-teman Litbang Kompas, masyarakat ini kan cukup berisik gitu ketika ada kebijakan pemerintah Han Prabowo Gibran. Itu kan masyarakat ketika tidak setuju kemudian berisik di media sosial, tapi ketika ada kebijakan yang cukup baik juga masyarakat memuji begitu, Mas. Nah ini apakah ini menjadi salah satu temuan gitu dari teman-teman Litbang Kompas di lapangan bahwa warga ini bebas untuk berpendapat, Mas Endar? Iya, ini angka 83,7% ini muncul dari hasil kumulatif responden yang kita tanyai tentu saja. Dan dalam persepsi mereka pun masih bisa menyatakan pendapat mereka, baik mengkritik pemerintah. Ini juga termasuk dalam aspek ketika mereka bisa berkumpul, lalu misalkan membangun organisasi masyarakat, masih berkegiatan. Ini adalah salah satu aspek demokrasi dalam indikator bebas berpendapat ini. Dan kalau yang tadi Mbak sampaikan melihat di media sosial, ya kita lihat sejauh ini noise
di media sosial mengenai kebijakan pemerintah, misalkan kemarin soal pajak, lalu juga tapi itu juga dibarengi dengan misalkan insentif PLN yang juga viral begitu. Nah, artinya noise ataupun pendapat-pendapat di masyarakat baik influencer maupun kita bisa lihat juga ada buzzer masih, lalu juga mungkin masyarakat umumnya begitu yang kemarin merekam begitu. Nah, ini pun masih bisa cukup leluasa dan jumlahnya saat ini juga tidak putus-putusnya hadir begitu. Kita bisa katakan ancaman terhadap warga bebas pendapat ini misalkan ketika suara-suara seperti itu tadi sudah kita lihat dan memang agendanya memang benar-benar propaganda template begitu. Itu memang ancaman demokrasi. Namun kita lihat ternyata penilaian dari publik dalam 3 bulan ini aspek ini ya terbilang baik begitu, di angka 80-an%, 83,7%. Dan seperti yang tadi ditekankan hanya 2,1 yang 2,1% peningkatannya dan 13,3% ini kemungkinan datang dari kelas responden kelas atas ataupun juga pendidikan atas. Nah, ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut di Terima kasih sudah gitu mewakili Mas Endar. Betul yang tadi Mas Endar bilang bahwa kita akan bahas di segmen selanjutnya hasil survei Litbang Kompas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di masa 100 hari kerja. Masih bersama peneliti Litbang Kompas Mas Endar dan saya Gita Markesri, tetaplah bersama kami. Saudara, kita lanjutkan hasil survei Litbang Kompas pada 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran, yakni tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik keamanan. Berdasar status sosial ekonomi responden, 84,4% responden berstatus sosial ekonomi bawah menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu 87,5% status sosial menengah bawah menyatakan kepuasan. Berikutnya, 85,9% responden berstatus sosial menengah atas menyatakan kepuasan.
Sementara responden berstatus sosial atas menunjukkan angka 83% puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Selanjutnya saudara, kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran bidang politik keamanan berdasar tingkat pendidikan responden. Dari hasil survei tim Litbang Kompas, 86,8% responden dengan tingkat pendidikan dasar menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu 84,2% responden dengan pendidikan menengah juga menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Berikutnya dari responden berpendidikan tinggi, sebanyak 85,3% menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik keamanan. Kemudian saudara, untuk hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran berdasarkan kelompok usia responden, sebanyak 86,5% responden berusia di bawah 23 tahun menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara responden dengan kisaran usia 24 hingga 40 tahun sebanyak 84,7% menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Berikutnya sebanyak 89% responden dengan kisaran usia 41 hingga 59 tahun menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara saudara, responden dengan kisaran usia di atas 60 tahun sebanyak 69,4% menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Kita lanjutkan dialog bersama Mas Endar. Mas Endar, ada sejumlah indikator ya dari status sosial ekonomi dan juga usia. Apa yang bisa Mas Endar bagi dari hasil ini? Angkanya cukup tinggi, di atas 80% semua, Mas. Soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, jika kita memang lihat secara umum, ini tren kepuasan, tingkat kepuasan baik dari kelas sosial ekonomi bawah, menengah bawah, atas, menengah atas dan atas ini memang di angka 80-an%. Namun kita lihat ada penurunan dan jumlahnya memang yang paling sedikit itu di kelas masyarakat atau responden di status sosial ekonomi atas. Inilah yang kita temukan dalam survei kali ini sebagai kelompok responden yang kritis dibandingkan kelompok responden-responden lainnya. Nah, kita dengan melihat kekritisan ini, kita lihat dalam 3 bulan ini manakah program, kalau kita balik lagi ke kemarin, itu quick wins. Program percepatan yang memang diusahakan dalam 3 bulan ini dikejar implementasinya ataupun penerapannya begitu oleh Prabowo Gibran. Dan kita lihat kecenderungannya adalah program-program yang sifatnya populis. Nah, memang program-program populis ini bisa menarik hati ataupun simpati. Buktinya dari citra maupun tadi kepuasan yang sudah kita bahas, itu memang berdampaknya tinggi. Namun untuk masyarakat yang kritis, mereka akan bertanya dari mana biayanya. Lalu dari pemerintah menjawab pencegahan kebocoran anggaran dan penerimaan negara. Lalu mungkin dari kritisnya lagi, penerimaan negara dari mana saja begitu. Hilirisasi dalam 3 bulan ini belum begitu terlihat dampaknya maupun secara karena kita juga masih menunggu ini akhir tutup tahun begitu ya. Juga ada laporan dari Q4 secara ekonomi, itu nanti ada di segmen lainnya pembahasan soal ekonomi. Namun kita lihat kalau diturut-turut begitu, kekritisan masyarakat atas ini masih tetap terjaga. Artinya masih ada responden yang mungkin merasakan tidak puas atau merasa tidak yakin dalam pemerintahan Prabowo Gibran, baik karena satu memang sudah antipati begitu, bukan pemilih dari pasangan presiden dan wapres Prabowo Gibran, ataupun yang kedua mereka pemilih tapi juga tetap kritis begitu. Ketika dikatakan citra, mereka memilih, ya citranya baik, tapi ketika ditanyakan bagaimana program-programnya, terutama di bidang politik ekonomi, mungkin mereka kritis. Oh, masih ada yang kurang di sini. Oh, saya tidak puas karena mungkin ada permasalahan politik yang terjadi secara lokal begitu di yang dia alami ataupun berada di sekitar tempat dia tinggal. Jadi memang kelompok kelas atas ini memang yang lebih
cenderung kritis untuk saat ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan dari aspek usia, itu juga responden yang berusia di atas 60 tahun atau ya kita bisa kelompok generasi tua, ini memang memiliki tingkat kekritisan yang lebih tinggi. Mereka ketidakyakinan ataupun ketidakpuasannya itu juga relatif lebih tinggi dibanding kelompok responden yang lebih muda begitu. Yang muda mungkin masih dalam keoptimisan, masih dalam merintis karir ataupun melakukan usaha, dan ini memang cukup bergantung pada pemerintah. Namun dari yang tua ini biasanya yang sudah punya pengalaman, lebih settle gitu ya? Lebih settle ya, mungkin mereka juga sudah bisa melihat situasi sekitarnya secara lebih tenang begitu ya, tidak terbawa euforia dari pemilu ataupun pilkada. Nah ini mereka ini yang mungkin merasa lebih kritis ya, bisa melihat bagaimana pemerintahan ini terus berjalan. Dan kok mungkin mereka juga merasa ada yang belum dibenahi dari pemerintahan sebelumnya. Begitu, 69,4%. Kita lihat dibandingkan saja dengan kelompok usia lainnya yang rata-rata ya di angka 85 sampai 90% dalam margin of error. Ya ini artinya memang masih kelompok usia inilah atau responden inilah yang perlu diyakinkan oleh pemerintah saat ini, dan perlu diyakinkannya itu dengan apa? Ya tentu saja dengan menjalankan program-program baik Astacita maupun Quick Wins ini secara berkelanjutan. Oke Mas Endar. Mas Endar, kita akan jeda dulu Mas Endar, dan kita akan bahas di segmen selanjutnya soal tren kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran selama 100 hari ini. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait 100 hari Prabowo Gibran bekerja. Bersama saya Gita Maharkesri, dan masih ada juga peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto.
Saudara, survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan saudara, dari hasil survei Litbang Kompas terhadap tren kepuasan publik terhadap pemerintah pada bidang politik keamanan, survei juga merekam publik memberikan apresiasi paling tinggi pada kinerja politik dan keamanan atau Polkam dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, yakni mencapai 85,8%. Hampir semua lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan merasa puas dengan upaya pemerintah dalam mengatasi beragam persoalan di bidang Polkam. Mas Endar, ini ada grafis yang menampilkan tren tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang politik dan keamanan dibandingkan dengan dua pemerintahan sebelumnya. Apa yang bisa Mas Endar sampaikan dari grafis ini, Mas? Ya, kalau kita lihat ini adalah kali pertama periode pemerintahan dari Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Lalu kita bandingkan di sini ada 66,8% ini adalah hasil kepuasan masyarakat di bidang politik keamanan di saat periode pertama Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Lalu lanjutkan di periode kedua, tren terus berlanjut, memang ada fluktuatif naik turun karena berbagai situasi terutama. Lalu kita lihat di survei terakhir itu di Juni 2024. Itu masa era akhir pemerintahan Jokowi Maruf, transisi pelantikan hingga di 5,8%, naik 0,3% dari sebelumnya. Ini artinya apa, Mas? Ya, kalau kita lihat memang ini kenaikannya hanya 0,3, artinya masih stagnasi sebenarnya. Ini menunjukkan stagnasi untuk di indikator bidang politik dan keamanan. Stagnasi ini bisa dikatakan negatif karena ya kenaikan tidak seberapa, namun bisa dikatakan positif karena ini bisa mempertahankan posisi di angka 85%. Dan ini kalau kita lihat, jika dilihat ke sebelumnya, ini kan angkanya di angka 60-an sampai ke angka 70-an dan memang paling baik posisinya di angka 85,5% di Juni 2024. Dan untuk saat ini angkanya sudah di 85,8. Dan memang kalau kita lihat secara keseluruhan, bidang politik dan keamanan ini memberikan sumbangsih dibandingkan bidang-bidang lainnya yang kami evaluasi. Ada bidang hukum, bidang ekonomi, dan bidang kesejahteraan sosial. Dan secara dibandingkan dari ketiganya, bidang politik dan keamanan ini yang paling tinggi dibandingkan tadi hukum, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Nah, ini artinya apa? Ini tentu saja kita bisa katakan sebagai legitimasi politik dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Dan kalau dalam konsep of representation, ada dua hal yang sebenarnya memang penting untuk bidang politik dan keamanan ini. Yang pertama adalah bagaimana representasi masyarakat merasa dirinya direpresentasikan atau terwakili dengan para pemimpin maupun jajaran kabinet merah putih yang telah disusun oleh pemerintahan baru ini. Jadi satu representasi. Yang kedua adalah legitimasi. Nah, legitimasi ini yang sudah saya katakan tadi, ini bergantung pula dipengaruhi pada kepercayaan publik. Semakin tinggi tingkat kepuasan seperti yang dibahas kemarin, ataupun ini untuk bidang politik dan keamanan, kepuasan 85,8%. Ini tinggi. Nah, semakin tinggi legitimasi, maka semakin tinggi kepercayaan publik. Dan sebaliknya berlaku. Dan kalau itu sudah dapat terjaga, maka aturan-aturan maupun partisipasi publik ini juga bisa lebih berjalan. Artinya misalkan dalam membuat aturan, seperti kemarin kita ambil contoh yang soal pajak, pemerintah awalnya menetapkan aturan, lalu muncul kritikan ataupun masukan dari publik, lalu pengkajian lagi, dan akhirnya
disesuaikan dahulu dan ini yang masih terus berjalan begitu. Jadi tidak semata-mata tidak menangkap aspirasi lalu dijalankan. Ini ada aspek partisipasi publik. Ada aspek kepercayaan dan akhirnya legitimasi di angka kepuasan ini. Jadi memang dua hal tadi, legitimasi kekuasaan politik, begitu juga dengan kursi di parlemen, dan berikutnya adalah soal representasi masyarakat merasa terwakili oleh pemerintahan saat ini. Mas Endar, apakah ini juga ada artinya kita bisa lihat kan di pemerintahan ini sekarang seperti pemerintahan Prabowo Gibran ini merangkul sejumlah partai begitu ya, dan dalam tanda kutip damai itu tidak ada huru-hara gitu. Dan ya ada kemudian apakah bisa dibilang mungkin keseimbangan kekuasaan itu terkait dengan oposisi yang tidak terlalu terlihat begitu Mas Endar. Apakah ini ada kaitannya dengan tren tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, memang nanti kami sebenarnya juga sudah akan mengulas ini ya, maksudnya akan mengulas ini di artikel di kompas.id. Itu mengenai bagaimana pemilih PKS dan juga terutama PDI. Untuk menilai kepuasan ini. Dan memang secara umum begitu mereka ini cenderung kritis ya dibandingkan dengan pemilih parpol lainnya, terutama 6 parpol di parlemen lainnya, yang mungkin kepuasannya ataupun keyakinannya itu berada di angka 60% ke atas. Tapi untuk kedua kelompok ini dari pemilih PKS maupun pemilih PDI ini memang cenderung lebih sedikit begitu, di bawah 50%. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya dari publik pun, dari pemilih loyal partai itu juga bisa dipengaruhi oleh sikap parpol terhadap pemerintahan baru ini. Namun kalau kita lihat lagi berkaca, PKS sendiri pun juga sudah menyatakan dirinya untuk mau bekerja sama, mau berada di pihak pemerintahan baru ini sejak 11 Oktober kemarin. Lalu dari PDI itu baru di 10 Januari atau setelah survei ini dilakukan, ketika ada momen hari ulang tahun, nah di situ mengatakan bahwa akan menjadi mitra strategis pemerintahan. Artinya memang belum ada partai politik yang berani mengambil sikap oposisi. Sikap tegas sebagai oposisi. Karena memang kalau kita lihat dari hasil survei kali ini di bidang politik dan keamanan, 85,8% ini cukup legit ya untuk mengatakan bahwa pemerintahan baru ini bisa merangkul semua kekuasaan partai politik begitu, untuk masuk dalam barisannya. Lalu kalau kita lihat yang kemarin bicara soal kepuasan, keyakinan, dan hari ini tadi soal citra yang sampai sebegitu tingginya, nah maka pertanyaan berikutnya adalah siapa partai politik yang berani untuk menjadi oposisi pemerintahan baru, mengkritisi jalannya pemerintahan, program pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Tentunya oposisi itu kita masih perlukan, terutama untuk menjaga demokrasi ini agar tetap berjalan dinamis ya, tidak menjadi otoritarian, tidak hanya menjadi satu perintah lalu semua melakukannya. Selama masih belum ada, terakhir Mas, selama masih belum ada sosok atau partai yang berani tegas untuk menjadi oposisi, bagaimana kemudian kinerja dari Prabowo Gibran ini kemudian akan berlanjut, seperti apa analisanya Mas? Ya, jika tidak ada partai politik itu atau sosok terutama ya partai politik ya sebagai organisasi masyarakat yang sangat bersentuhan dengan parlemen ataupun pemerintahan baru ini, jika mereka tidak berani mengambil posisi sebagai oposisi, maka pada akhirnya masyarakat ini berjuang dalam koridornya sendiri. Koridor yang sepi, koridor yang akan dihantam oleh buzzer ketika di media sosial, dan selama ini akan menjadi yang marginal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang bergerak dalam lembaga swadaya maupun dalam organisasi-organisasi seperti kelompok nelayan, misalkan dalam polemik yang belakangan ini terjadi di pesisir Tangerang. Jalan-jalan itulah yang akhirnya dirasakan, dan kalaupun ini ditanya
apakah ini akan pengaruh kepuasan ataupun citra? Ya tentunya kita harus tunggu beberapa bulan lagi untuk ukur secara periodik. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas Yohanes Mega Endarto. Terima kasih banyak atas analisa Anda terkait dengan tren tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran di bidang politik dan keamanan. Dan saudara, Anda juga bisa melihat hasil survei Litbang Kompas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini di harian Kompas dan juga di laman kompas.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan rilis hasil survei Litbang Kompas terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran esok hari di Kompas TV. Saya Gita Markesri dan juga peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Fajar.